Shalom amiku mong pacu, yang artinya, halo Bahner's dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Galon di rumah kalian masih aman? Beras? Tabung gas? Kembali lagi bersama saya John. Sebuah film berjudul Samaritan tahun 2022 sebenarnya agak riskan juga membahas film-film keluaran terbaru karena cukup beresiko dan kurang etis saja. Tetapi karena banyak yang request sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Cerot. Cerita diawali dengan kisah tentang anak kembar kakak beradik, ada Samaritan si baik dan Nemesis si jahat yang dianugerahi kesembuhan cepat dan tenaga yang sangat kuat hingga suatu hari tak sengaja menyakiti beberapa anak pengganggu. Pada suatu malam, penduduk kota membakar rumah mereka yang membuat orang tuanya terbakar hidup-hidup, sementara si kembar berhasil selamat dan melihat kedua orang tuanya tewas dalam insiden tersebut. The parents were burned alive. But the twins were... Samaritan tumbuh menjadi sosok pahlawan yang melindungi orang-orang, sementara Nemesis yang diliputi balas dendam ingin membuat dunia menderita seperti yang dialami oleh orang tuanya. Visi dan misi yang bertolak belakang membuat keduanya menjadi musuh, di mana Nemesis membuat sebuah palu sakti yang ditempa dengan amarah dan kebencian yang membuat palu tersebut menjadi satu-satunya benda yang bisa melukai dan membunuh Samaritan. A battle of good versus evil was waged. It was the only thing that could destroy Samaritan. Dalam pertarungan terakhirnya, Samaritan dan Nemesis bertarung dengan seimbang, tetapi dengan palu yang ditempa dari kebencian dan angkara murka, Nemesis tentu jauh lebih unggul hingga terjadilah sebuah ledakan yang akhirnya membuat mereka berdua tewas dalam ledakan tersebut. Samaritan and Nemesis died in the blast. Kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Sam. Ini orangnya yang percaya jikalau Samaritan masih hidup. Sam sendiri tinggal bersama sang ibu yang bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit. Namun karena situasi ekonomi kota ini sedang krisis, membuat gaji ibunya dipangkas habis-habisan, sehingga membuat keduanya hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Lock this door. Be good. Sementara itu, kita akan diperkenalkan dengan tetangga Sam yang tinggal di depan gedung kontrakannya. Beliau bernama Joe Smith, seorang petugas kebersihan yang sama-sama hidup dalam kemiskinan. Beliau sering memungut barang-barang elektronik bekas untuk diperbaiki dan dijual kembali untuk mendapatkan sedikit tambahan demi sesuap nasi. Sam sendiri adalah seorang fans berat Samaritan, di mana hari-harinya terus dibayangi oleh sosok sang pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, karena dahulu mendiang ayahnya sempat diselamatkan olehnya, sehingga sosok Samaritan begitu melekat pada Sam yang membuatnya percaya jika Samaritan masih hidup sampai sekarang. Ketika Sam pulang ke rumah, pintunya pun terkunci berikut dengan peringatan untuk segera melunasi uang sewa bulanan, sehingga Sam terpaksa menunggu di luar gedung yang justru mempertemukan dia dengan Joe Smith yang baru pulang bekerja. Ketika Sam bertanya, "Kenapa Anda membawa radio rusak, Pak Joe?" Joe Smith pun berbalik tanya, "Kenapa kau memakai jam tangan rusak, wahai Sam?" Saat itulah muncul kawan Sam bernama Jess. Ini badigulnya. Jess mengajak Sam untuk pergi mencari uang setelah tahu kontrakan Sam disegel, di mana mereka berdua mengambil kabel dari sebuah rumah kosong untuk dijual kepada seorang pengepul. Oh, pull it up. Oh, flying like an eagle. Saat sedang menjual kabel itulah muncul beberapa gangster yang salah satunya bernama Reja. Ini bebenguknya yang menawarkan pekerjaan dengan upah yang lumayan, di mana saat Jess menolaknya, Sam bersedia untuk melakukannya yang ternyata pekerjaan tersebut adalah mengalihkan perhatian seorang penjaga toko, sementara Reja dan anak buahnya mencuri beberapa barang selundupan dari toko tersebut. Help, please. Help. Come on, what the hell is that? Hot sauce? Reja ternyata sudah salah mengambil barangnya dan menyalahkan Sam atas hal itu, di mana saat keduanya sedang bertengkar, muncullah sang ketua gangster bernama Cyrus. Ini bebenguknya. Ketika melihat buku Samaritan milik Sam, Cyrus langsung menunjukkan tato Nemesis di dadanya. Dia berkata jika Nemesis adalah pahlawan sebenarnya karena suka merendahkan orang yang sombong dan memukul orang yang perlu dihajar. Terakhir, Cyrus memberikan 1 lembar uang untuk keberaniannya hari ini dan beberapa lembar lagi untuk tindakannya di masa depan. For what you'll do for me in the future. He likes people that got bite.
Alhasil, Sam pun bisa membantu ibunya membayar uang sewa yang ketika Sam sudah tidur, ibunya melihat berita di televisi tentang situasi kota saat ini yang semakin krisis akibat pemerintah yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran, pemecatan, dan pengangguran yang merajalela. Citywide. Many attribute our current fiscal crisis. Sementara itu, Cyrus akhirnya mendapatkan barang yang sudah dia tunggu-tunggu, yakni beberapa bom perusak listrik yang akan dia gunakan untuk menghancurkan pusat pembangkit listrik supaya pemerintah dan orang kaya bisa merasakan penderitaan yang rakyat alami saat ini. The things you buried tend to haunt you. Like a ghost. The guy who led us to him said they pack one hell of a punch. Keesokannya ketika Sam baru pulang sekolah, ada Reja dan kawan-kawan yang ingin balas dendam karena gara-gara Sam, Cyrus memarahi mereka semua, yang ketika Sam dihajar tepat di depan gedung kontrakannya, tiba-tiba muncullah Joe Smith dan... Ya, untuk seorang petugas kebersihan, Joe Smith memiliki tenaga yang sangat kuat, bahkan pisau sekalipun bisa dia bengkokkan tanpa melukai tangannya sendiri. Alhasil, Sam pun menjadi curiga, jangan-jangan paman Joe Smith ini adalah Samaritan, sang pahlawan yang sangat diidolakannya, sehingga dia mulai memata-matai Joe dan sempat melihat bekas luka bakar di punggungnya, yang seperti kita tahu, Nemesis dan Samaritan tewas diakibatkan ledakan yang membakar mereka berdua. Pada saat yang bersamaan, Cyrus dan anak buah sedang dalam misi untuk membobol ruangan bukti di kantor polisi, dan dengan bom spesialnya, Cyrus bisa dengan mudah masuk ke dalam sana. Tujuan Cyrus datang ke sini bukan untuk uang atau benda berharga lain, melainkan untuk mengambil sesuatu yang sudah lama diidam-idamkannya, yakni topeng milik Nemesis dan palu yang ditempa dari kebencian dan amarah, di mana Cyrus akan melanjutkan misi Nemesis untuk menimbulkan penderitaan dan kemungkaran di muka bumi ini. Kembali ke Sam yang mendatangi galeri buku milik seorang jurnalis yang sama-sama penggemar berat Samaritan, di mana Sam sudah berulang kali datang ke sini dengan membawa info-info hoax terkait seseorang yang dicurigainya sebagai seorang Samaritan, di mana kali ini Sam mencoba meyakinkan jika orang yang kali ini dicurigai benar-benar berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan Sam membawa pisau yang sempat dibengkokkan Joe Smith untuk membuat si jurnalis ini percaya kepadanya. Look, this time is really different. He beat up these kids. You're gonna need more than a horrifically scarred old man and a bent knife, Tim. Karena si jurnalis tak mau membantunya, Sam nekat melakukan penyelidikan sendiri dengan masuk ke dalam kamar Joe untuk mencuri sebuah clipping berisi berita-berita koran mengenai Samaritan, yang ketika Joe sudah pulang bekerja, dia pun mendatangi ibunya Sam untuk mengambil kembali barang miliknya. Yes? Your kid took something valuable of mine. And you can blame me. It's just... He's good. He's just a little... Sam akhirnya meminta maaf dan jujur mengenai Joe yang dianggapnya sebagai Samaritan, di mana alasan Joe mengoleksi berita tentang Samaritan adalah karena dirinya juga penggemar berat sama seperti Sam, yang ketika Joe akan berangkat bekerja, tiba-tiba... Listen, kid. Ya, Joe ditabrak oleh Reja dan kawan-kawan, di mana Sam sangat dibuat panik ketika melihat tubuh Joe remuk dengan sekujur tulang yang patah, tetapi... Oh my God. Saat itulah tubuh Joe menguap seperti mengalami panas dalam yang ekstrim, sehingga Sam mengantar Joe ke kamarnya untuk didinginkan serta minum es krim untuk membuat tubuhnya kembali dingin. Dari sini makin kuatlah kecurigaan Sam terhadapnya, meski Joe terus beralasan bahwa alasan dia bisa cepat pulih karena sering berolahraga di kamar mandi, dan kenapa tubuhnya menguap adalah karena dia mengaku punya semacam penyakit langka yang jika dirinya terluka maka selnya akan memulihkan diri sendiri dengan resiko tubuhnya akan menjadi sangat panas yang jika dibiarkan maka jantungnya akan meledak. That's how it was for Nemesis. You guys are brothers, right? That's what you are, is delusional. I'm not delusional, I'm serious. Cyrus sendiri kini turun ke jalanan untuk memancing perhatian semua orang, di mana dia memakai topeng Nemesis dan menggunakan palunya, mengaku sebagai Nemesis yang bangkit kembali untuk menggerakkan semua orang agar mengikutinya, menjarah dan mengambil apa yang menjadi hak mereka semua. It's time to take back the revolution. Starts now! Mysterious blackout and gang of men in Nemesis masks triggered a long... That is what the city is asking this morning.
Kembali ke Charlie yang terus mengikuti Joe yang akhirnya ketahuan juga, sehingga Joe Kapalang menyuruh Sam untuk ikut bersamanya. Yang di situ Sam terus saja menanyakan pertanyaan yang menjebak supaya Joe mengakui bahwa dirinya lah Samaritan, di mana Joe lagi-lagi membuktikan kekuatannya saat tak sengaja merusak gagang pintu toko. Whoa. Stay out. This is solid brass. Tiba di depan gedung kontrakan, Joe berpesan agar Sam bisa menjaga diri sendiri supaya lain kali jikalau ada orang yang mengganggunya, dia bisa membela diri. Yang istilah kata, sebelum pulang Joe dengan baik hati mau memperbaiki jam tangan Sam yang rusak sebagai balas budi atas bantuannya ketika tertabrak tempo hari. Thanks, Joe. You're welcome. Sejak saat itu, Sam dan Joe pun semakin dekat, di mana Joe mengajari Sam cara atau istilah kata teknik memukul supaya istilah kata bisa sedikit bela diri meski istilah kata tidak sejago Iko Uwais. Ayo istilah kata. No. Hit my hand. It's kind of hard to miss. Oh, really? Here you go. Put your paw in here. Keesokannya ketika Sam sedang mencari Jess di dekat markas Cyrus, dia melihat ada seorang pria yang dibawa paksa oleh Cyrus dan anak buah, yang ketika Sam diam-diam mengikutinya, ternyata pria itu adalah seorang petugas polisi yang berniat untuk membocorkan rencana Cyrus untuk meledakkan pusat pembangkit listrik. So, Di sini Sam juga diperlihatkan betapa kejamnya Cyrus ketika menembak mati polisi tersebut, sehingga pandangan Sam terhadap Cyrus yang membela rakyat kecil seketika berubah sejak saat itu. Saat sedang pulang, Sam tak sengaja melihat Jesse Badigul sedang dihajar oleh Reja dan kawan-kawan yang dengan sedikit kemampuan gelut yang diajarkan oleh Joe, Sam pun memberanikan diri untuk melawan mereka semua, meski akhirnya harus ngegoler tidak walakaya sampai-sampai tangannya dibuat cedera parah. Saat sedang mengantar Sam itulah Reja dan kawan-kawan melihat Joe sedang berdiri di depan jendela dengan kondisi sehat walafiat, di mana hal itu langsung dilaporkan kepada Cyrus bahwa orang yang mereka tabrak tempo hari ternyata masih hidup dan jago ringkas, sehingga Cyrus menyuruh beberapa anak buahnya untuk menangkap Joe dibawa ke hadapannya. I'm telling you, I saw the guy walking around like nothing hit him. Man, we hit him solid. I think I'd like to meet this old man. Di lokasi para tunawisma, Joe pun dikepung oleh beberapa anak buah Cyrus yang berniat untuk membawanya ke markas, tetapi mereka semua sudah salah besar ketika menganggap John Rambo tua ini sudah lemah dan tak punya daya upaya. Dan ya, Joe memang benar seorang manusia super yang hal itu terbukti ketika tubuhnya kebal terhadap peluru, bukan peluru gotri tetapi peluru asli yang ada proyektilnya, yang ketika Joe sudah selesai, semua orang yang ada di sana pun langsung menerekamnya dengan ponsel dan tiba-tiba Try this. alhasil, aksi Joe tadi siang pun menjadi perbincangan utama di semua stasiun televisi, dan orang pertama yang menemuinya pastilah si Sam yang tangannya masih belum pulih. Sam memberitahukan rencana Cyrus yang akan meledakkan pembangkit listrik dan meminta Joe untuk segera menghentikannya. Lelah, muak, dan rarudat hulu membuat Joe menolak mentah-mentah permintaan Sam dan dengan tegas mengatakan jika Samaritan sudah lama mati dan dirinya ingin hidup tenang saat ini. Beralih ke markas Cyrus, di mana salah satu anak buahnya yang tadi dihajar Joe mengatakan bahwa dialah orangnya, dialah Samaritan, Cyrus. Di mana saat Cyrus melihat tayangan di berita, dia mulai merasa khawatir karena jika memang benar Joe adalah Samaritan, tentunya akan menjadi ancaman untuk rencananya meledakkan pusat pembangkit listrik. Untuk itu, Cyrus bersama pasukan pun segera meluncur ke kediaman Joe bermaksud untuk membuat perhitungan dan membuktikan kebenaran tentang sosok Samaritan tersebut. On the end. Hey, it's this floor. Saat itulah Cyrus melihat Sam dan ibunya ketahuan sedang memperhatikan mereka semua, di mana Cyrus langsung menangkap mereka berdua, lebih tepatnya menangkap dan menyandra si Sam supaya Joe terpaksa datang ke markas untuk menjemputnya. Don't touch me! That's why I gotta take you. So Nemesis can finally kill. You okay?
Sampai sini kita masih belum bisa memastikan apakah Joe Samaritan atau bukan, karena meskipun sekarang Joe sedang diliputi amarah karena temannya sedang diculik, Joe tidak memakai seragam apapun atau mengenakan topeng apapun dan justru malah mempersiapkan beberapa tong bahan bakar dan truk sampahnya untuk menyelamatkan Sam di markasi Cyrus. Dan ya, Joe seorang diri menghadapi belasan pasukan Cyrus di mana sebagai seorang tukang sampah biasa, tidak mungkin Joe kebal terhadap tembakan dari beberapa peluru berkaliber besar, sehingga hal ini semakin memberatkan jikalau Joe adalah Samaritan asli. Sambil memegang palu Nemesis, Cyrus mengancam akan membunuh Sam jika Joe tidak menyerah. Cyrus kembali menjelaskan jika dirinya sangat membenci orang baik seperti Samaritan, dan jikalau Joe memang benar Samaritan, harusnya palu tersebut akan membinasakannya seperti kebencian Nemesis terhadapnya. Good guy. Calling me the good guy. Ya, Anda semua yang ada di rumah pasti akan sangat dibuat terkejut ketika akhirnya mengetahui jika Joe bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis, pemilik palu tersebut, sehingga cukup masuk akal jika palunya tak kunjung membuat Joe mati. Dan justru kini situasi menjadi berbalik 180 derajat ketika Cyrus sangat-sangat dibuat ketakutan dengan sosok idolanya yang justru akan berbalik untuk melawannya. Shoot! Shoot! Cyrus pun membawa Sam ke atas gedung di mana di situ dia ambak-ambekan sendiri seolah tak percaya selama bertahun-tahun mengidolakan sosok Nemesis, kini sang idola malah berbalik melawannya. Sementara itu Joe dengan palu pemiliknya pun bisa dengan begitu mudah mengalahkan mereka semua tanpa ada perlawanan sedikit pun. Dalam situasi dilema itulah Cyrus akhirnya mengenakan topeng Nemesis untuk menjadikan dirinya sang Nemesis yang baru. Lantas diledakkanlah pembangkit listrik yang membuat seluruh kota mati, sehingga semua pengikutnya pun turun ke jalanan untuk menjarah apa yang mereka anggap sebagai haknya. Setelah semua anak buah Cyrus dilumpuhkan, Joe pun bermaksud menjemput Sam di tengah kobaran api yang panas dan menyala, yang ketika Joe meletakkan palunya, tiba-tiba... Joe, behind you! Dan ingat, ketika Joe terlalu banyak mengalami luka, tubuhnya akan menguap dan memanas yang bisa membuat jantungnya meledak jika tidak segera terkena air, sehingga dalam situasi lemah itu, Cyrus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa menghajarnya sampai benar-benar puas. Ketika Cyrus akan membunuh Sam, saat itulah Joe mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk mematahkan tangan Cyrus dan menangkapnya menggunakan palu yang dibengkokkan, di mana Joe bermaksud untuk membunuhnya sebagai balasan atas semua tindakannya, sekaligus sebagai penebus kesalahan ketika tidak bisa menolong saudaranya Samaritan tewas di masa lalu. Sam segera merusak pipa air untuk mendinginkan tubuh Joe, dan setelah dibanyur, alhamdulillah Joe masih hidup. Namun masalah timbul ketika api semakin besar yang membuat jalan keluar tertutup, sehingga Joe langsung memeluk Sam untuk melakukan loncatan superhero dan... Setelah semua selesai, Joe pun menghilang entah kemana. Jam tangannya pun kembali berfungsi seperti biasa. Tetapi ketika ditanya, siapa yang telah menyelamatkanmu? Sam pun menjawab bahwa Samaritanlah yang telah menyelamatkanku, ibu. Yang mana alasan Sam mengatakan itu adalah untuk memberi harapan kepada semua orang bahwa masih ada seseorang yang peduli terhadap sesama dan akan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tamat, ending yang cukup mengerambokkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah
Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pernikahan anak uncal. Cuau, cuau.